Dua poin yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani dan saya dukung itu. Dalam dakwaannya, perbuatan yang dilakukan oleh orang lain akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya. Dia itu keberatan. Dakwaan itu ditujukan kepada dia, tapi ada perbuatan orang lain. Sidang lanjutan, kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret selebritis Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys, masih menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Apalagi, di dalam sidang lanjutan yang diselenggarakan kemarin, Nikita telah membaca eksepsi alias nota keberatannya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Menariknya, apa yang dituturkan oleh Nikita Mirzani dalam eksepsi digadang-gadang selaras dengan pemikiran pihak Reza Gladys, khususnya terkait nasib dua terlapor lain yang dilaporkan bersama Nikita dan Makil. Seperti diketahui, Nikita dan Makil dilaporkan bersama dengan Doktis dan Dr. Oki Pratama. Dan dalam eksepsinya, Nikita secara sadar mengakui bila apa yang didakwakan padanya menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Dan itulah yang disetujui oleh Julianus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza. Lantas, seperti apakah tanggapan Doktif? Dan bagaimana pula penjelasan Julianus Paulus Sembiring soal menyetujui eksepsi Nikita? Saya sampaikan dulu pertama adalah soal tentang eksepsinya dari terdakwa Nikita Mirzani ya. Ada beberapa hal yang disampaikan, tetapi saya tertarik kepada dua poin yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani dan saya dukung itu. Saya sangat setuju ya terhadap dua poin yang disampaikan. Pertama, saudari Nikita Mirzani ya, ada saya mendengar menyampaikan bahwa saya kurang jelas tadi mendengar, tapi sebenarnya begini, terdakwa Nikita Mirzani merasa keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terkait perbuatan orang lain. Dalam dakwaannya, perbuatan yang dilakukan oleh orang lain akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya. Dia itu keberatan. Dakwaan itu ditujukan kepada dia, tapi ada perbuatan orang lain. Nah, ini yang kami sampaikan dari awal dulu ya, bahwa kami juga tidak menginginkan bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini menjadi penanggung jawab utama terhadap dugaan tindak pidana ini. Jadi sehingga kami mendukung agar terdakwa Nikita Mirzani untuk membuka fakta yang sebenarnya. Ya, nanti mungkin di fakta persidangan dalam pembuktian dan saksi, saya yakin ya itu bahwa jaksa penuntut umum akan membacakan beberapa hasil ekstraksi dari keempat handphone yang sudah menjadi pembuktian dan dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Selama emang kebenaran yang harus kita dukung, yang jelas Doktif akan mengikuti proses persidangan dan memang harus kita kawal. Jadi jangan sampai ada siraman-siraman yang selama ini diduga ya, jangan ada lagi. Gitu. Karena kalau dikawal kayak begini, takut kan, APH-nya juga takut, jaksanya juga takut, jadi semuanya saling teliti aja. Karena ini kasus sudah bukan kasus yang ringan ya, ini sudah intervensi di mana-mana. Saya pikir dari hasil ekstraksi itu nanti terdakwa Nikita Mirzani akan dapat membuktikan bahwa memang ada perbuatan-perbuatan orang lain yang kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjadi
didakwa tersendiri dalam dakwaan itu, tetapi ada perbuatan yang lain, ya. Jadi saya berharap nanti agar ketika nanti misalkan jaksa penuntut umum membacakan hasil dari ekstraksi keempat handphone itu, ya silakan terdakwa Nikita Mirzani menguatkan apa yang menjadi fakta persidangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dugaan adanya perbuatan orang lain bukanlah satu-satunya poin penting eksepsi Nikita yang disetujui oleh Julianus Paulus Sembiring. Pasalnya, ketika dimintai tanggapan, Julianus mengaku bila pihaknya juga mendukung sindiran dari Nikita untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seperti diketahui, di dalam eksepsinya, Nikita sampai meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan Badan POM. Lantaran diduga tidak mampu melindungi masyarakat Indonesia dari produk skincare berbahaya. Lantas mengapa Julianus Paulus Sembiring dan kliennya menyetujui hal itu? Dan apakah mungkin Julianus dan Reza memiliki alasan yang berbeda dengan Nikita? Nah, yang kedua, benar ya bahwa tadi saya sangat mendukung Badan POM itu harus bertanggung jawab, ya. Tetapi ada tadi bahasa terdakwa Nikita Mirzani mengatakan Badan POM harus dibubarkan seperti itu. Nah, sebelum ke sana, saya berpendapat bahwa yang disampaikan oleh beliau itu adalah benar. Karena apa? Karena peristiwa ini sebenarnya menurut kami ya, itu adalah merupakan ada perbuatan pembiaran dari Badan POM itu sendiri terhadap para reviewer-reviewer yang menyampaikan tentang narasi overclaim. Kan ditutup aja, karena nggak guna juga ada di Indonesia. Nah, seharusnya awalnya dulu ketika para reviewer ini ya menyampaikan narasi-narasi overclaim terhadap sebuah produk, ya, di situ seharusnya Badan POM bertindak, ya, bertindak begini maksud saya. Dia harus melihat, ya, apakah yang direview itu memiliki izin edar atau tidak. Kalau memiliki izin edar, nah di situ Badan POM itu harus segera menghentikan para reviewer-reviewer itu. Dan kalau bisa, lakukan langkah-langkah hukum untuk menghentikan orang-orang yang sering mengatakan review tentang soal overclaim. Walau mendapatkan dukungan dari pihak Reza dan kuasa hukumnya, sindiran Nikita terkait pembubaran Badan Pengawas Obat dan Makanan nampaknya ditanggapi dengan berbeda oleh Dr. Samira Farahnas alias Dokif. Ya, ketika ditemui pasca sidang rampung digelar, Doktif menegaskan bahwa BPOM mengemban peran penting dan mampu menyelamatkan masyarakat. Lantas, seperti apakah penjelasan Doktif soal itu? Kalau Dokter sih mungkin agak kurang setuju. Jadi ini beliau ini sebenarnya kayak sarkas aja. Jadi kenapa? Karena memang negara ini masih butuh lah yang namanya Badan POM. Ya, bahkan kalau nggak ada Badan POM, ya tidak ada press release dari Badan POM tentang tomat putih, suplemen white tomato itu. Mungkin saat ini Dokter akan mengikuti jejak Nikita. Mungkin saat ini Dokter nggak ada di sini, mungkin Dokter juga sudah masuk. Ya, tetapi berkat press release dari Badan POM tentang white tomato, nah maka saat itu pula DRL kehilangan taringnya. Ya, kebiasaan dia untuk DRL bercerita, sales ngalor ngidul, bikin fitnah, penggiringan opini, framing kemana-mana, itu semua gagal total. Kenapa? Karena press release dari Badan POM. Jadi di sini mungkin kinerja Badan POM tidak bisa disamakan yang sekarang dengan yang dulu. Ya, ingat dengan kepemimpinan Dr. Taruna itu beda banget Badan POM. Itu kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga ada di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa
Karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah segera, kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan ya. Kalau ditemukan Badan POM terhadap review-review itu adanya produk yang tidak memiliki izin edar, segera tindak. Ya, saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani terhadap bahwa Badan POM harus bertanggung jawab. Saya juga berharap agar nanti dalam persidangan ya majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan Badan POM terkait peristiwa-peristiwa dengan narasi overclaim tersebut. Ya, jadi karena apa? Kami juga kan di sini klien kami ini kan sudah mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan Badan POM nomor 21 dan nomor 3 dan itu semua membayar pajak ya. Dan kami berhak juga menuntut Badan POM untuk kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban klien kami. Selain dua hal tersebut, Nikita Mirzani juga membagikan beberapa poin penting di dalam eksepsinya. Namun yang terpenting adalah dirinya membantah semua yang tertulis di dalam dakwaan. Karena menurut Nikita, ia sama sekali tidak melakukan tindakan pemerasan terhadap Reza. Dan uang 4 miliar yang diributkan saat ini hanyalah imbalan dari perjanjian kerjasama. Tak hanya itu, Nikita turut mengaskan pula kalau dirinya sama sekali tidak melakukan pencemaran. Karena ia hanya berbagi edukasi kepada masyarakat luas tentang produk-produk skincare mana yang patutnya dipilih konsumen. Lantas, bagaimanakah pihak Reza menyikapi itu semua? Serta seperti apa pula penjelasan kuasa hukum Nikita soal isi dari eksepsi yang mereka bacakan pada hari ini? Dari beberapa poin eksepsi ya yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin ya. Tapi yang paling penting dalam eksepsi itu adalah adanya korban. Korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban. Tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh gitu ya, itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Nah, itu poin-poin pentingnya. Kenapa tadi saya sampaikan hanya 2 poin yang saya setuju dengan terdakwa Nikita Mirzani? Karena poin-poin yang lain itu saya anggap itu hanya sebatas pembelaan yang tidak berdasar ya. Kemarin kan terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan jangan sepotong-sepotong kan begitu. Ya saya juga akan menyampaikan ya jangan sepotong-sepotong juga. Karena kan peristiwa tanggal 3 November, 13 November, dan 14 November 2024 kan jelas di situ disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Jangan kita berbicara sepotong-sepotong hanya tanggal 14 November, tapi meninggalkan peristiwa percakapan 3 November, 13 November, pada 3 November, 13 dan 14 November sebagian. Ya, satu juga ada pada saat saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk klien kami ya, glowing booster cell itu kepada terdakwa Nikita Mirzani, lalu kemudian terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan gambar itu kepada terdakwa Ismail Marzuki dan ada narasi menyampaikan ya kepada terdakwa Ismail Marzuki dari terdakwa Nikita Mirzani mengatakan bisa hancur kredibilitas Reza, gua jamin, kira-kira begitu. Nah itu kan sudah jelas ya, tidak adanya satu peristiwa yang
langsung terjadi di tanggal 14 November tanpa adanya peristiwa-peristiwa sebelumnya. Terlepas dari semua itu, perjalanan kasus ini tentu menguras mental dari Nikita. Sudah berbulan-bulan lamanya, Nikita harus berpisah dari ketiga buah hati tercinta. Oleh karena itulah, saat ini ia dan tim kuasa hukum tengah menempuh berbagai macam cara demi membuktikan kebenaran. Walau perih terasa di hati, semua dikubur dalam-dalam oleh Nikita Mirzani. Harapannya hanyalah satu, yakni ia bisa kembali menghirup udara bebas sembari menghabiskan waktu dengan ketiga buah hati. Sontak saja, pasca sidang selesai digelar, Nikita tidak lupa untuk memberikan pesan pedas kepada Reza yang kembali absen walau sudah dinanti-nantikan. Semoga masalah ini cepat selesai. Semua gantian Reza yang masuk penjara. Tadi kan oknum mafia skincare ini kenapa sih kok nggak sadar diri gitu? Kalian ini udah ngambil ratusan miliar uang masyarakat, triliunan loh, ya. Sedangkan teknik kita ini mengungkapkan, menyuarakan kebenaran dengan caranya dia yang barbar seperti itu. Ini emang caranya dia, gitu. Tapi yang Doktif lihat untuk kasus kali ini beliau terjebak saja, seperti itu sih. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia bacain eksepsi aku sempat nangis karena aku lihat dia itu kayak papahku gitu. Aku lihat dia baca eksepsi tuh kayak aku ngelihat ada sosok papahku di situ. Kenapa sih kayak menyampaikan? Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.